Namaku Bima. Aku lahir dari keluarga yang hidupnya pas-pasan. Di rumahku yang sering terdengar itu kata usaha daripada berhasil. Seragamku gak selalu rapi, sepatuku gak selalu baru. Bim, sarapan dulu. Walau sedikit, yang penting perut kamu nggak kosong. Gak apa-apa Bu, Bima sarapan di sekolah aja. Assalamualaikum. Salam. Tapi setiap pagi aku tetap melangkah. Aku sering capek, aku sering ragu. Tapi di tengah hidup yang serba terbatas ini, aku menyimpan mimpi. Aku ingin menjadi seorang penulis. Walau langkahku kecil, selama aku masih bisa jalan, aku bakal terus maju. Aku tahu jalannya gak mudah, tapi aku percaya selama aku gak berhenti berusaha, mimpi itu akan selalu punya tempat untuk aku kejar. Kenapa Bim? Masih pagi udah capek banget liatnya. Ya Bim, habis ngapain sih? Kelihatannya ngantuk banget. Itu mata panda makin kelihatan aja. Ya gitulah. Bapak pulang larut banget. Jualannya juga nggak habis. Ya udah, gue bantu siapin buat besok ya. Bim, lu tuh kadang baca kebangetan. Untung orang tua lu punya anak baik kayak lu. Udah itu aja deh jadi anak bantu orang tua. Emang nggak capek Bim? Ya capek, tapi orang itu lebih capek deh. Bisa mungkin gue bantu mereka. Ya udah, yang penting hari ini lu jangan pergi pelajaran dulu nih Bim. Bahaya. Yoi, laptopnya dilempar. Nih Bim, lu pada mau pesen apa? Kalian nih gue pesenin. Gua es teh aja deh sama gorengan kayak biasa. Bim, woi. Iya, kenapa? Lu bengong aja dari tadi. Lu mau pesen apa? Sekalian nih gue pesenin. Es teh aja deh Bim. Bim, ini gorengannya sama esnya. Makasih ya. Bim, esnya. Guys, balik lagi sama aku, Tiffany. Ini dari mana? Dari Sultan. Ih, apaan sih? Udah aja. Bim, kenapa diam aja? Bengong juga. Ya, kamu kenapa? Gue dari tadi kelihatan capek. Dia kecapean. Semalam habis bantuin bapak jelasin dagangan. Udah bentar ya. Bim, kamu jangan selalu overthinking terus. Kan ada kita, kalau ada apa-apa, cerita aja. Iya, nggak apa-apa kok. Bener kata Ali. Aku cuman kecapean aja. Ngantuk banget nih. Ini buat apa Ki ya? Buat kamu lah, masa istirahat cuma minum es doang. Tapi Udah, terima aja. Nanti yang kamu dari itu. makasih ya. Udah makan, nanti makin lemas. Balik kelas yuk, buru-buru ini masuk. Ya. Dek, Bapak udah pulang ya? Ibu di mana? Ibu lagi ngobrol bang sama bapak. Oh ya udah, abang ke kamar dulu ya. Kalau aku terus nulis kayak gini, apa bisa jadi penulis beneran? Bisa bantuin keluarga juga.
kapan kita hidup kayak gini, Pak? Sabar Bu, Bapak juga lagi berusaha. Sabar dong, makan bikin cari yang lebih baik, Pak. Ini kadang-kadang kita kasihan, mereka punya kebutuhan untuk sekolah. Sabar Bu, Bapak juga capek. Kamu ngerti kamu capek, tapi kebutuhan kita banyak, Pak. Setiap hari jualan nggak habis, nggak balik modal. Kalau begitu mau makan apa? Bang, kan ibu sama bapak Enggak deh, itu bukan salah kita. Mereka cuma lagi capek aja. Kapan ya bang? Biar kita bisa belajar kayak belajar lagi. Suatu hari deh, abang yakin semuanya bakal berubah. Pelan-pelan, tapi harus sabar ya. Kenapa Bim? Lagi ada masalah? Kalau ada masalah cerita aja Bim sama kita. Kemarin ibu berantem sama bapak. Ini bukan sekali dua kali. Mereka selalu ribut soal uang. Gua ngerti mereka lagi capek. Gua ngerti keadaan lagi susah. Gue jadi mikir, kalau gue egois ya punya mimpi sendiri, sedangkan kondisi rumah lagi begini. Gue pengen bantu keluarga, tapi kadang gue ngerasa mimpi gue malah bikin gue jauh dari kenyataan. Kamu mikir kayak gitu karena kamu peduli, Bim. Itu bukan hal yang salah. Iya, tanpa kamu sadar, kamu itu orang yang kuat. Nggak semua orang punya mimpi saat hidup lagi hancur. Entah kenapa denger cerita lo, gue keinget satu orang deh. Lo tau Cokro Aminoto? Cokro Aminoto, kayaknya pernah denger deh. Oh, aku tahu dia dikasih jurusan itu karena dia itu guru dari sekolah nasional salah satunya Soekarno. Iya betul. Lo tahu, Cokro Aminoto pernah ngomong kayak gini. Kalau mau jadi pemimpin yang besar, menulisnya seperti wartawan dan berbicara seperti operator. Intinya, menulis itu bukan cuma jadi penulis, Bim, tapi bisa jadi tulisan lo bisa cara buat lo bertahan. Dan siapa tahu lewat tulisan itu kamu bisa nemuin jawaban buat diri kamu sendiri, Bim. Gue gak pernah kepikiran sejauh itu. Makanya jangan pikir sendirian terus, kan ada kita, Bim. Lu boleh capek, lu boleh ragu, tapi lu jangan pernah berhenti menulis. Banyak orang besar lahir dari hidup yang sederhana, bukan karena mereka paling mampu, tapi karena mereka nggak berhenti percaya. Kamu nulis apa Bim? Nulis cerita Pak. Sejak kapan kamu suka nulis Bim? Udah lama sih Pak, cuman baru sekarang. Nulis itu nggak salah Bim, tapi hidup nggak cuma soal mimpi. Bapak nggak ngerti dunia nulis, Bapak taunya dunia jualan, mikirin besok makan apa. Bima tahu hidup kita susah Pak, makanya Bima pengen suatu hari bisa bantu. Bantu itu nggak harus sekarang Bim. Bapak emang capek, tapi Bapak lebih capek kalau lihat anak Bapak nyerah. Kalau kamu mau jalanin ini, Bapak bakal dukung kamu Bim.
Lu masih nulis Bim? Iya, tapi cuma di buku. Kalau disimpan doang mah Bim, gak bakal ada yang tahu. Pernah kepikiran nggak buat upload? Upload kemana? Nih lihat, sekarang banyak blog gratis Bim. Orang-orang pada upload di sini. Iya, lu nggak harus jadi penulis terkenal. Cukup mulai dari dibaca orang aja. Tapi tulisan gua biasa banget. Enggak kok, cerita kamu bagus. Coba aja dulu Bim. Oke deh, nanti gua coba. Nah, gitu dong Bim. Semangat ya. Kita bakal dukung kok. Tim, sekarang blogku rame ya? Lu tahu dari mana, Li? Cerita lu di-share orang. Iya, di-share lewat grup, lewat link. Bim, lihat nih komen-komen orang. Bener kan apa kata aku Bim? Cerita kamu pasti banyak yang suka. Gua nggak nyangka responnya bakal di situ. Aduh Bim, nanti kalau udah terkenal jangan lupain aku ya. Semangat Tim, pokoknya lo terus lanjutin ini. Iya, gue udah yakin. Update cepet ya, gue pasti bakal jadi pembaca pertama. Namaku Bima. Aku tumbuh di keluarga yang sederhana. Ada masa di mana aku takut bermimpi karena hidup sering terasa lebih keras dari harapan. Tapi aku belajar, bertahan juga bentuk keberanian. Bu, maaf ya, Bima cuma bisa gitu. Tapi cukup nak, makasih ya. Ya Bu, sama-sama. Aku nggak cuma berjuang buat diriku sendiri. Ada hal-hal kecil yang bikin aku nggak boleh nyerah. Setiap hari aku jalan di dua dunia. Satu untuk bertahan hidup. Satu lagi untuk berharap. Aku menulis bukan karena aku yakin bakal berhasil, tapi karena aku yakin selama aku menulis satu paragraf lagi, aku belum kalah. Dan ternyata ada hari di mana semesta menjawab. Mimpiku akhirnya pulang ke tempat pertama aku belajar tentang harapan. What's up guys, balik lagi di ruang cerita gue, yaitu Wahyu by Project. Di sini kita kedatangan tamu, narasumber dari Tangerang. Silakan Mas Bima masuk. Mas, ya. Silakan duduk Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Gue mau nanya Mas tentang buku paragraf mimpi. Ini betul, buku tulisan. Iya betul. Buku paragraf mimpi ini banyak dibicarakan. Katanya ini kisah hidup kamu. Iya. Tentang mimpi yang hampir saya tinggal. Dulu pernah kebayang nggak bakal sampai di titik ini?
Dulu jadi penulis rasanya mustahil bagi saya. Saya cuma dari keluarga yang hidupnya pas-pasan. Tapi saya terus menulis, ya, paragraf demi paragraf, halaman demi halaman. Tapi saya percaya bahwa saya akan menjadi seorang penulis. Oh, hebat ya, Bima. Berarti Mas Bima tergolong penulis muda ya? Iya. Mas Bima, buku ini menarik menurut saya. Hebat Mas Bima, di umur sekarang bisa jadi penulis. Jarang ada orang yang bisa habis ya Mas Bima. Mas Bima ini orang hebat.